Tema kita dalam kesempatan yang baik ini adalah Dhamma sebagai pedoman hidup. Saudara-saudara, banyak orang memahami bahwa memang Dhamma ini berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Jadi kadang ada orang mengatakan, bagaimana sih ya kalau Dhamma ini disingkat? Karena Sang Buddha kan menjelaskan cukup lama nih, 45 tahun. Kemudian kalau diringkas, ini apa kan penjelasannya? Karena 45 tahun itu satu hari berkali-kali berceramah, kemudian setiap hari lagi, sehingga kalau dikumpulkan 84.000 judul ceramah yang bisa dikumpulkan. Kemudian kalau disingkat apa sebetulnya? Nah, Dhamma ini kalau disingkat adalah hidup itu berisi perubahan. Jadi, sesuaikanlah hidup Anda terhadap perubahan ini supaya Anda menjadi bahagia. Sebetulnya kuncinya cuma demikian. Sehingga kalau Dhamma sebagai pedoman hidup adalah kita sekarang bagaimana ya memahami perubahan itu. Perubahan apa ini? Nah, kalau di cerita Sang Buddha, ini kan karena menjelang Waisak ya. Jadi kalau di cerita Sang Buddha kan diceritakan tuh, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana itu kenapa? Karena melihat tua, sakit, dan mati. Jadi melihat perubahan. Nah, perubahan itu bukan hanya tua dan sakit mati untuk seseorang atau manusia atau binatang, tetapi juga untuk semua hal, semua benda juga. Jadi misalnya, kalau sekarang kita punya HP misalnya, HP yang baru itu seperti lahir dari pabrik. Kemudian ketika kita gunakan, HP ini kemudian makin lama sebetulnya dia makin tua. Sehingga kadang-kadang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, orang mengatakan, wah HP-nya sudah ketinggalan zaman. Sebetulnya HP-nya sudah tua. Kemudian karena umurnya sudah tua, HP-nya kadang sakit-sakitan. Yaitu, loh ini kok hang sih? Kok sering error sih HP saya? Dan lain sebagainya. Nah, lama-lama akhirnya HP-nya rusak, mati. Di bengkel juga nggak bisa. Nah, HP ini mengalami tua, sakit, dan mati juga. Kemudian bukan hanya HP, mungkin juga mobil, kendaraan kita, kemudian bangunan rumah, bahkan dunia pun satu ketika juga akan mengalami kematian yang disebut dengan kiamat. Nah, jadi segala sesuatu itu berubah. Nah, sekarang kalau kita tidak menyesuaikan dengan perubahan itu, hidup kita menjadi menderita. Nah, Dhamma sebagai pedoman hidup ini sebetulnya adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan perubahan. Dhammanya memang mudah. Jadi kalau nanti Anda setiap hari mendengarkan pembabaran Dhamma dari berbagai sumber, sampai nanti saatnya Waisak misalnya, Anda akan mendapatkan banyak sekali informasi tentang Dhamma. Tetapi, berapa banyak yang Anda gunakan? Berapa banyak yang Anda laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari Anda? Mungkin tidak banyak. Nah, karena itu tema kita dalam kesempatan ini sangat penting. Dhamma sebagai pedoman hidup. Artinya kita harus hidup di dalam dhamma itu. Nah, sekarang kalau kita mau melaksanakan dhamma, dikatakan tadi hidup ini adalah perubahan, kita perlu menyesuaikan diri supaya hidup berbahagia. Berarti sekarang tujuan kita dalam kehidupan ini adalah untuk berbahagia. Ya, jadi jangan menganggap, agama Buddha ini kan agama pesimis. Buktinya Sang Buddha kan mengajarkan dalam 4 kesunyataan mulia, kesunyataan yang pertama kan hidup itu duka. Hidup ini adalah penderitaan, berisi ketidakpuasan. Betul, memang hidup ini berisi ketidakpuasan. Tetapi kalau ketidakpuasan ini diketahui sebabnya, kemudian bisa diselesaikan, muncullah kebahagiaan. Jadi Dharma ajaran Sang Buddha pun tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan.
Karena itu, supaya bisa meraih kebahagiaan, kita perlu melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang banyak sekali tema kita untuk dibahas karena Sang Buddha mengajarkan Dhamma selama 45 tahun. Lalu apa yang dalam waktu singkat kita ini kita bisa jadikan pedoman hidup? Saudara-saudara, kita tidak perlu terlalu jauh dan mendalam, ya mungkin tadi juga sudah dibahas oleh moderator kita bahwa sebetulnya saya juga senang kalau membabarkan dhamma ataupun sharing dhamma seperti ini adalah hal yang sederhana saja. Jadi kita tidak perlu terlalu ruwet-ruwet. Nah, apa ini sekarang yang paling sederhana? Bahwa kalau hidup kita ini ingin bahagia, kunci di dalam dhamma salah satunya adalah kalau kita menanam kebajikan, tumbuh kebahagiaan. Jadi, kalau sekarang kita ingin bahagia, kita perlu melakukan kebajikan kepada pihak lain. Apa hubungannya kebajikan dengan perubahan? Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan nyata, kita misalnya sedang berbuat baik, kemudian kita mengharap, guys, kalau saya berbuat baik ini tentu dia juga balas kebaikan pada saya. Ternyata orang yang kita kita beri kebajikan itu belum tentu membalas kebajikan kepada kita. Nah, kita kemudian mengubah cara berpikir kita. Ya memang hidup ini kan perubahan. Ya kalau dia memang tidak membalas seperti yang saya harapkan, ya harapan saya yang saya ubah. Untuk apa saya menuntut orang lain harus membalas saya? Karena saya menganggap ketika saya berbuat baik, sebetulnya dia itu adalah sarana saya melakukan kebajikan. Jadi dia mau balas saya baik atau tidak itu urusannya dia. Tapi ketika dia menerima kebajikan saya sudah berbuat baik. Sama dengan kalau Anda misalnya kedatangan para biku, kemudian Anda melakukan pindah patah dan lain sebagainya, para biku kan ya diem aja, tidak mengucapkan terima kasih, dan Anda juga diem aja, dan Anda merasa malah Anda yang perlu mengucapkan terima kasih, karena dengan para biku ada di sekitar Anda punya kesempatan berbuat baik. Nah, jadi Anda kalau berpikir seperti itu, ya sudahlah. Kan aku juga kalau berbuat baik kepada para bante, aku juga tidak mengharap balasan. Aku nggak perlu mengharap juga harus diperhatikan dan lain sebagainya. Ya sudahlah, kalau dia memang nggak mau balas kebaikan pada saya, tidak apa-apa. Yang penting aku berbuat baik. Nah, jadi konsep ini yang kita harus mulai lakukan mulai sekarang sampai di akhir kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena semakin banyak kita melakukan kebajikan, maka kita tentu semakin besar potensi kita mendapatkan kebahagiaan. Dan tadi disampaikan, tujuan kita menjalankan dhamma, mempraktekkan dhamma itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Memperoleh kebahagiaan bukan hanya dengan berdoa, tetapi kita berkarya di dalam kebajikan. Kita tidak bisa berdoa mengharapkan kebahagiaan datang sampai keluar air mata darah pun. Kita tidak bisa menghasilkan kebahagiaan itu. Tetapi ketika kita berusaha memperbaiki cara berpikir kita, pokoknya yang penting saya berbuat baik, dia ini sebetulnya adalah objek ya, di dalam tanda petik, objek saya untuk melakukan kebajikan, kamu membalas atau tidak itu urusanmu, maka saya akan terus berbuat baik untuk dia, untuk yang lain. Bahkan ketika kita dibalas kejahatan pun, saya tetap bisa berbuat baik. Karena saya akan berpikir, saya sudah berbuat baik pun kamu masih balas jahat. Apalagi kalau saya tidak melakukan kebaikan. Kenapa demikian? Karena kejahatan yang aku terima ini adalah buah dari karma buruk yang masih aku miliki. Kalau aku sudah berbuat baik saja masih punya potensi karma buruk berbuah,
berarti aku harus lebih banyak berbuat baik lagi, supaya potensi karma buruk saya semakin kecil kesempatannya untuk berbuah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam setiap kesempatan hidup kita, setiap saat kehidupan kita ini, cobalah kita mulai berpikir, bagaimana ya saya bisa memberikan kebahagiaan kepada pihak lain. Karena ketika saya melakukan kebajikan, kebajikan itu berarti saya senang melakukannya dan orang yang menerima juga berbahagia. Ya, kalau saya senang melakukan tapi orang lain nggak bahagia waktu menerima, berarti itu bukan kebajikan. Misalnya apa? Misalnya saya marah, saya tidak suka sama si A, kemudian saya maki si A, puas saya. Saya senang, tapi si A yang dimaki ini apakah bahagia? Setahu saya, tidak ada orang yang dimaki itu senang. Tidak ada orang yang dimaki itu bahagia. Jadi itu bukan kebajikan. Tapi ketika si A mengangkat barang yang cukup berat, kemudian saya dengan rela, dengan semangat, dengan senang, saya membantu mengangkatkan. Saya senang. Si A yang dibantu juga senang. Nah, dua belah pihak senang inilah yang membuat kebajikan itu menjadi benar-benar disebut kebajikan. Nah, karena itu, setiap saat kita kemudian lalu berpikir, kemana ya saya hari ini mau berbuat baik? Kita berpikir yang baik. Kepada siapa ya saya harus berbicara yang baik? Kepada siapa ya saya harus berbuat yang baik? Nah, jadi setiap saat kita selalu mengisi kebajikan dengan pikiran, kebajikan dengan ucapan, kebajikan dengan perilaku. Bahkan kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Bahkan kepada binatang yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kita sekalipun. Ya, misalnya kita ketemu di jalan, ya, sekarang kita banyak sekali video-video yang menyebar di masyarakat itu, ketemu kucing yang terlantar, anjing yang terlantar misalnya, kemudian dibawa pulang, walaupun kucingnya marah-marah, anjingnya kadang juga galak sekali karena dia ditelantarkan oleh tuannya yang sebelumnya, tetapi dia dengan sabar, dia mengusahakan berpikir yang baik, mengusahakan berbicara yang baik dengan halus, kemudian mengusahakan berperilaku yang baik sampai kucingnya atau anjingnya tadi mau diajak pulang, walaupun marah-marah tapi mau. Kemudian di rumah dirawat, walaupun masih marah-marah, tapi tetap dirawat, walaupun masih galak, tapi dirawat. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu, baru kucing atau anjingnya itu jinak dan akhirnya dirawat dengan baik, jadi sehat dan memberikan kebahagiaan. Jadi bahkan kepada kucing terlantar, anjing terlantar pun orang bisa melakukan kebajikan. Apalagi juga kepada sesama manusia. Sesama manusia yang menderita, kita pun juga melakukan kebajikan. Apalagi kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang tua kita, pasangan hidup kita, anak kita, tetangga kita, lingkungan kita, bahkan musuh kita pun kita bisa melakukan kebajikan. Wah, tapi ya nggak mungkin lah kalau saya mau berbuat baik, berbicara dulu, saya benci sekali sama musuh saya. Ya sudah, kalau kita nggak bisa berbuat baik dengan ucapan atau perilaku, kan bisa dengan pikiran. Kita mendoakan dia, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kan juga bisa. Jadi musuh kita pun kita bisa doakan. Karena ketika kita mendoakan semoga semua makhluk bahagia, kita tidak mengeluarkan, tidak mengecualikan musuh kita. Karena kita hanya mengucapkan semoga semua makhluk bahagia. Dan itu kita ulang-ulang. Bukan semoga semua makhluk, kecuali musuh saya, bahagia. Tidak seperti itu. Semoga semua makhluk bahagia. Jadi bahkan musuh saya pun, saya doakan bahagia. Nah, kalau kita sudah selalu bisa mengeluarkan pikiran baik, ucapan baik, perilaku baik, bahkan kepada yang tidak kita kenal, apalagi yang kita kenal, apalagi yang sudah pernah berbuat baik kepada kita.
kita. Kita tentu perlu merenungkan ini, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ada banyak pihak yang mendukung kehidupan kita. Orang tua kita jelas mendukung itu. Wah, tapi orang tua kita jahat sekali, membuang saya ke panti asuhan. Oke, orang tua kita membuang kita ke panti asuhan. Tetapi dia melahirkan kita utuh. Dia melahirkan kita bisa berpikir yang baik. Dia melahirkan kita dengan badan yang sehat. Walaupun mungkin dia membuang kita ke panti asuhan karena mungkin dia punya pertimbangan yang lain yang kita tidak memahami sampai saat ini. Tidak apa-apa. Tetap kita doakan dia. Karena dengan jalur orang tua kita itu, kita terlahir sebagai manusia. Dengan jalur orang tua yang sudah membuang kita ke panti asuhan atau bahkan di parkiran, di dalam kardus ketika kita masih bayi misalnya, toh kita akhirnya sebagai manusia yang bisa mengenal dharma, yang kita bisa berbuat kebajikan. Karena itu kita tidak bisa membenci orang tua kita walaupun seperti itu. Kita tetap memancarkan pikiran cinta kasih. Semoga mereka bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Orang tua kita sudah memberikan jasa kepada kita. Apalagi mereka yang tidak membuang kita ke panti asuhan. Mereka yang merawat kita, mendidik kita, menyekolahkan kita. Maka kalau kita belum bisa membalas jasanya, kalau kita belum bisa memberikan dia sesuatu yang bermanfaat untuk dia, minimal kita tidak membuat mereka bersedih. Itu sudah merupakan kebajikan yang kita bisa lakukan. Selain orang tua kita, mungkin keluarga kita, paman kita, bibi kita, kakak adik kita. Mereka semua mendukung kita, sehingga mengkondisikan kita sampai hari ini. Guru-guru kita juga begitu. Nah, jadi ketika kita kemudian merenungkan, siapa ya orang-orang yang berjasa sama saya di kehidupan ini? Mereka sudah memberikan jasa kepada kita, maka saya harus juga berbuat baik kepada mereka. Kalau sekarang saya nggak tahu di mana tinggalnya, tuh guru saya dulu waktu guru TK itu baik sekali ya. Tapi sekarang di mana yang mereka tinggal? Saya kok nggak tahu. Nah, sudahlah, karena saya nggak tahu, saya juga nggak ketemu, saya cari melewati media sosial, kok juga nggak ada yang tahu, teman-teman sekolah saya juga nggak tahu. Oke lah, kalau gitu saya pancarkan cinta kasih. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sampai hari ini, guru saya si A, yang waktu SD itu, semoga dia berbahagia dimanapun dia sekarang berada. Kalau dia masih hidup, semoga dia bahagia. Kalau sehat, semoga dia tambah sehat. Kalau sakit, semoga dia cepat sembuh. Kalaupun dia sudah terlahir di alam lain, semoga dia berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Nah, jadi kita melihat orang-orang yang sudah berjasa kepada kita itu, kemudian kita juga melakukan kebajikan. Karena prinsipnya semakin banyak kebajikan, semakin besar kesempatan kita memperoleh kebahagiaan juga. Karena itu di dalam Dhamma kebajikan ini seperti bertepuk tangan ya. Perlu dua belah pihak. Jadi saya punya niat untuk berbuat baik, kemudian ada objek untuk melakukan kebajikan itu. Objek itu bisa di depan kita, fisik, bisa juga yang sudah tidak di depan kita, bahkan orang tua kita di kehidupan-kehidupan sebelumnya, para leluhur kita di kehidupan-kehidupan sebelumnya, itu pun adalah objek kebajikan. Oh, tapi kan saya nggak mengenal mereka. Nah, kita cukup mengucapkan, semoga semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, dimanapun mereka berada, semoga mereka berbahagia. Lah, kan orang tua saya di kehidupan yang sebelumnya, mana jasanya? Di dalam Dhamma, seseorang bisa terlahir sebagai manusia adalah karena timbunan kebajikan
yang sudah dilakukan di banyak kehidupan sebelumnya. Bagaimana kita di banyak kehidupan sebelumnya bisa berbuat baik? Tentu salah satunya karena pendidikan, contoh yang diberikan oleh orang tua kita di kehidupan sebelumnya. Sehingga ketika kita ingat jasa-jasa mereka, kita perlu limpahkan juga. Semoga dengan kebajikan ini, mereka berbahagia. Jadi saudara-saudara, ini yang perlu kita lakukan setiap waktu. Pedoman hidup kita, dharma itu adalah bahwa hidup ini berisi perubahan. Kalau kita ingin bahagia, maka kita harus mengubah cara berpikir kita agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Menerima perubahan sebagaimana adanya. Dan supaya hidup itu bisa berbahagia, kita memperbanyak kebajikan. Kepada mereka yang kita kenal, kita berbuat baik. Kepada mereka yang tidak kita kenal, kita juga harus berbuat baik. Bahkan kepada binatang pun kita berbuat baik. Nah, kemudian kalau kita sudah sering melakukan kebajikan itu, kita juga merenungkan siapa yang sudah berjasa kepada kita. Dan orang-orang itulah, pihak-pihak itulah yang perlu kita kenang, perlu kita pikirkan bagaimana memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dengan melakukan dua hal ini di dalam kehidupan kita, sesering mungkin berbuat baik bahkan kepada yang tidak dikenal, merenungkan kebaikan orang untuk kita melakukan kebajikan kepada dia, dua hal ini, maka hidup kita akan menjadi lebih banyak kualitas kebajikannya, menjadi lebih bahagia, karena kita memperjuangkan kebahagiaan itu, bukan hanya berdoa untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi memperjuangkan meraih kebahagiaan, dan upaya kita meraih kebahagiaan ini sekaligus memberikan kebahagiaan untuk pihak lain. Seperti tadi tepuk tangan, saya ingin berbuat baik, ada pihak yang menerima perbuatan baik, dan akhirnya muncullah suara. Muncullah suara yang bisa didengar kedua belah pihak. Kita yang melakukan kebajikan memperoleh kebahagiaan, mereka yang menjadi tumpuan kita berbuat baik, mereka pun juga memperoleh kebahagiaan. Dengan upaya dan cara berpikir seperti ini, dharma sebagai pedoman hidup seperti ini, maka kita menjadi sumber kebahagiaan untuk diri kita sendiri, juga untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk siapapun juga yang berhubungan dengan kita, karena kita selalu berpikir, selalu berbicara, selalu bertindak untuk kebahagiaan mereka, kebahagiaan semua makhluk. Inilah yang perlu saya sampaikan sebagai awal pengantar di dalam acara kita sebulan pendalaman Dhamma ini yang bertemakan Dhamma sebagai pedoman hidup yang diselenggarakan oleh Wihara Geraha Buddha Manggala di Batam, yang tentu dengan senang hati saya bisa berjumpa kembali dengan Anda setelah sekian lama tidak bertemu walaupun secara online. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa mengantar kita dalam diskusi yang lebih memberikan manfaat lagi dan memberikan semangat kita untuk melaksanakan Dhamma di kehidupan sehari-hari, karena Dhamma sesungguhnya adalah pedoman hidup kita. Terima kasih dan saya kembalikan kepada saudara moderator. Silakan. Mempersilahkan kepada Bapak Ibu dan beserta teman-teman saudara kita yang sudah bergabung di Zoom juga bisa ikut serta menanyakan. Jadi bagi yang teman yang Zoom
kita akan bantu ucapkan pertanyaannya, lalu kita juga akan utamakan kepada saudara-saudari kita yang sudah hadir di Wihara Graha terlebih dahulu, seperti itu. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya pada kesempatan malam hari ini yang sangat berbahagia ini, berjumpa dengan seorang biku yang sama-sama kita kagumi ya. Jadi pertanyaan singkat begini Bante ya. Selamat malam Bante. Dari ungkapan cinta kasih kita ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, ketika kita mengungkapkan bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia, artinya itu adalah tanpa kecuali ya Bante ya. Akan tetapi begini Bante kasusnya. Misalnya, ketika kita sedang mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, pada saat yang sama kita mengingat, kita pernah mengenal seseorang yang pernah atau yang terbiasa melakukan atau melanggar sila-sila dari Pancasila Buddhis misalnya. Nah, sementara seseorang tersebut merasa senang, bahagia ketika melanggar sila tersebut. Apakah kita juga tetap mengucapkan bahwa semoga semua makhluk berbahagia? Nah, dalam arti ketika kita mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, berarti kita mendukung pelanggaran-pelanggaran sila yang biasa seseorang tersebut lakukan. Nah, bagaimana pandangan umat Buddha terhadap hal-hal seperti ini, Bante? Terima kasih. Ya, Bante, silahkan jawab Bante. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi ketika kita mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, memang kita sangat disarankan untuk selalu mengucapkan kalimat itu ya, semoga semua makhluk bahagia. Kemudian kita lalu ingat, ada orang yang suka melanggar sila ini bagaimana ya? Apakah saya juga mengharapkan dia melanjutkan? Bukan, semoga semua makhluk bahagia ini memang termasuk si pelanggar sila. Tetapi kita sekarang kan memahami bahwa orang itu bukan hanya dalam hidupnya melakukan pelanggaran sila terus. Selama hidupnya, seumur hidup melanggar sila, kan tidak juga. Buktinya apa? Dewa Data. Dewa Data itu dari banyak kehidupan, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Sampai sudah menjadi biku pun masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi di akhir kehidupannya, dia kan akhirnya sadar dan mengucap Wisarana, Budang, Damang, Sanggang, Saranang, Gacami, untuk sampai akhirnya terlahir di alam derita. Nah, artinya apa? Ketika kita mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, bukan semoga perilakunya yang melanggar sila itu bahagia, bukan. Tetapi semoga dia nanti bisa mendapatkan kesadaran yang lebih baik untuk menjadi orang yang meningkat kualitas batinnya. Sama dengan Dewa Data yang dalam banyak kehidupan selalu dipancarkan cinta kasih oleh Bodhisattva, dan ketika Bodhisattva sudah menjadi Sang Buddha pun juga tetap memancarkan cinta kasih, karena memberi kesempatan Dewa Data itu juga menjadi biku, karena di akhir hidupnya dia punya kesempatan untuk yakin pada Dharma. Nah, dengan kita mendoakan si pelanggar sila itu, kita mengharapkan ada satu masa dia itu akan berbahagia di dalam Dhamma, yang artinya dia menghentikan pelanggaran sila tersebut. Kita tidak bermudita cita, kita tidak ikut berbahagia atas pelanggaran silanya, tetapi kita mengharapkan dia nanti ada satu masa dia menghentikan pelanggaran sila dan bisa memasuki jalan Dharma yang lebih baik.
Demikian, mudah-mudahan bisa lebih jelas hal yang ditanyakan dengan jawaban ini. Terima kasih. Silakan, Saudara Moderator. Baik, terima kasih kepada Bante atas jawabannya. Baik, kita juga lemparkan pertanyaan berikutnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Wihara Geraha Buddha Manggala. Ya, silahkan. Ada atau yang ada di Zoom? Bante Utamo juga beliau ini merupakan tadi saya dapat info dari Romo Suwarno, pendiri dari Wihara Geraha Buddha Manggala ya Bante. Jadi Bante mungkin di zaman-zaman dulu Bante Wihara Geraha Buddha Manggala seperti apa Bante? Karena kami baru-baru sudah melihat Wihara Buddha Manggala yang sudah semegah ini Bante. Bante juga sepertinya sudah lama sekali tidak ke Batam ya. Ya, tapi karena nanti cerita jadinya kita acara ramah tamah lah. Itu Romo Suwarno Ya, sudah tahu. Karena Romo Suwarno sudah dari awal mengikuti perkembangan agama Buddha di Batam. Kita dari mulai ruko dan lain sebagainya. Tapi itu nanti kesempatan lain saja. Baik, Emang Bante. cukup lama. Ya, kita juga merindukan Bante Utamo untuk ke Batam lagi untuk memberikan talk show atau dhamma talk berikutnya. Iya betul Bante. Dan kita sudah ada pertanyaan dari Zoom ya. Oke, saya akan bacakan. Nama budaya Bante, pertanyaan dari Tommy Salim. Nama budaya Bante, nama saya Tommy dari Bandung. Izin bertanya Bante, bagaimana cara agar kita bisa menerima perubahan yang tidak menyenangkan, baik perubahan yang terjadi dalam diri kita ataupun dari lingkungan sekitar kita. Terima kasih Bante. Baik. Perubahan yang menyenangkan itu memang gampang diterima. Jadi kita sakit, kemudian jadi sehat. Wah, gampang sekali diterima. Kemudian dagangan kita rame, ya dulunya sepi jadi rame, wah, gampang sekali diterima. Kita bekerja mendapat pujian, gampang sekali diterima. Yang sulit itu perubahan dari baik menuju tidak baik. Karena itu di dalam Dhamma tadi dikatakan pada kesunyataan mulia bahwa hidup ini berisi ketidakpuasan. Penderitaan itu karena ada perubahan yang menuju ke arah yang negatif. Sehat menjadi sakit, untung menjadi rugi, dipuji menjadi dicela, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi, gimana menerima perubahan ini? Nah, kita sudah diajarkan dari kita masih sekolah minggu. Jadi, kita di dalam sistem dhamma ini sudah diberikan kebiasaan untuk menerima perubahan yang tidak menyenangkan, sampai hasilnya nanti kita bisa tahu, oh ya hidup itu memang ada suka dan duka, dan sumbernya suka dan duka itu pikiran saya sendiri, bahwa duka itu sebetulnya adalah harapan saya yang tidak tercapai. Kalau suka, itu harapan saya yang tercapai. Jadi misalnya saya senang dipuji, begitu dipuji saya senang, oh harapan saya tercapai. Tapi begitu saya nggak dipuji, dicela, wah saya jadi stres. Kenapa? Karena harapan saya tidak tercapai. Saya mendapatkan keuntungan. Wah, saya senang karena harapan saya tercapai. Saya mengalami kerugian. Saya marah sekali. Kenapa? Karena harapan saya tidak tercapai. Ya, demikian seterusnya. Semuanya itu seperti itu. Saya sehat, saya senang sekali karena harapan saya tercapai. Saya sakit, saya juga emosi tuh, kenapa harus sakit? Ini waduh, gini emosi karena harapan saya tidak tercapai. Nah, jadi dari kecil kita sebetulnya sudah dikondisikan seperti itu. Apa itu? Nah, supaya kita bisa menerima hal yang tidak menyenangkan, perubahan yang tidak menyenangkan, itu diawali dengan kebiasaan berdana. Tentu kita semua sudah punya lagu wajib namanya Dana Paramita. Umat Buddha yang umum-umum, kalau disuruh nyanyi lagu Buddhis, biasanya sulit. Ya, kalau ada pertemuan-pertemuan umat Buddha dari berbagai penjuru, kemudian ayo kita nyanyi lagu Buddhis. Lagu Buddhis apa ya?
Padahal lagu Buddhis itu waduh, tak terhingga jumlahnya banyak sekali. Tapi nanti yang kita ingat itu cuma Dana Paramita. Karena itu lagu dari zaman kita kecil. Nah, begitu Dana Paramita kemudian dinyanyikan, langsung kita keluarkan dari kantong kita. Nah, kita berdana. Sebetulnya pada waktu kecil kita itu, kita ya sudahlah, saya cuma terima dari ibu dan ayah, ya sudah masukkan, masukkan. Tapi mulai mengenal nilai materi ini, dong mestinya ini kan bisa untuk jajan besok di sekolah. Kita mulai ada sayangnya. Tapi kemudian, ya kata mama papa saya harus berdana, ya sudahlah saya masukkan. Nah, jadi saya mulai merasa kehilangan dengan yang saya sukai. Tapi karena disuruh papa dan mama, saya mulai ya sudahlah, ya sudahlah, ya sudahlah. Tiap kali berdana ya sudahlah, ya sudah. Akhirnya biasa. Akhirnya ya sudah. Nah, satu ketika kita sudah mulai lebih dewasa, ayah dan ibu mengatakan, enak, kamu pakai uang tabunganmu sendiri. Aduh, pertama, aduh berat sekali ini uang tabungan ini mau saya belikan sesuatu. Tapi ya sudahlah, ya sudahlah. Itu sebetulnya kita mengubah cara berpikir. Ya sudahlah, ya sudahlah, ya sudahlah. Bukan, kenapa sih harus berdana? Kenapa sih harus mengeluarkan uang saku saya? Tapi ya sudahlah, ya sudahlah, ya sudahlah. Dan akhirnya kita biasa. Kemudian kita makin dewasa lagi, ada para biku datang ke biara, kemudian kita berdana makan. Aduh, makanan yang enak aku danakan ke Bante. Aduh, sayang banget ini. Aduh, apalagi Bantenya nggak makan lagi. Kan ini kan banyak sekali dana makannya. Bantenya malah nggak makan. Aduh, sayang banget. Itu awal-awal. Tapi begitu kita sudah sering, ya sudahlah, ya sudahlah. Akhirnya, ya sudahlah, saya serahkan ke Bante. Bante nggak mau makan, ya sudahlah, terserah dia juga. Dan akhirnya kita bisa ya sudah, ya sudah, ya sudah. Dan kalimat ya sudah itu nanti makin besar, makin besar, makin besar. Satu ketika sandal kita juga hilang di biara atau sepatu kita hilang di biara. Diganti sandal jepit yang jelek. Wah, pertama ya emosi juga. Duh, tadi pakai sepatu lagi. Ini mau ke acara. Aduh, sandal sepatunya hilang jadi sandal jepit. Tapi lama-lama, ya sudah lah. Gimana lagi? Nah, itu kebiasaan dari kecil itu kemudian sudah berkembang sampai dewasa. Dan akhirnya sampai kita berpisah dengan yang kita cintai, misalnya HP kita, duh rusak. Pertama ya kita emosi, tapi kemudian lebih cepat kita itu menyelesaikan mental kita. Tadi kalau kita misalnya di dalam acara sebulan dalam Dhamma ini kan kita sering dibarengi dengan 8 sila. 8 sila itu sebetulnya 8 semua dilaksanakan ya. Bukan berarti cuma satu yang ke-6 ya. Yaitu tidak makan setelah jam 12. Beberapa orang mengatakan, aku itu atas sila. Apa itu tidak makan setelah jam 12? Itu hanya salah satu. Nah, jadi 8 sila itu ke-8-8-nya. Pertama, jalankan tidak makan setelah jam 12 itu sulit. Aduh, kok ya lapar ya. Tapi ya sudahlah, ini kan memang hanya sebulan aja. Nah, tapi 2-3 hari kita jalani, lama-lama biasa. Dan akhirnya ya lapar, tapi lebih mudah menerima kenyataan. Bagi yang tidak pernah berlatih, lapar itu langsung bikin pusing, bikin emosi, lemes. Tapi bagi yang sudah berlatih, lebih mudah menerima kenyataan. Sama-sama laparnya, tapi cara berpikirnya berbeda. Demikian pula dengan orang yang sudah dilatih berdana dari kecil ini dengan dana paramita secara materi, lama-lama dia cara berpikirnya itu sudah bukan materi lagi, tapi dia sudah berbicara tentang kerelaan secara mental. Jadi ketika ada orang yang tidak disukai datang, kita juga sudah bisa, ya sudah. Nah, ini sudah mulai secara mental. Bukan hanya kehilangan sandal, bukan hanya HP rusak, bukan hanya mobil mogok, ya sudah. Bukan ditipu duitnya, ya sudah. Tapi kita sudah mulai dimaki orang, ya sudahlah, biar aja dia. Kemudian pasangan hidup marah-marah, ya sudahlah, kita senyum-senyum saja,
Bahkan kita malah mengajak dia untuk mendekati dengan lebih berdamai dan lain sebagainya. Dan akhirnya hidup ini menjadi bahagia. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana caranya menerima perubahan yang tidak menyenangkan, di dalam Dhamma sistemnya adalah dengan berlatih kerelaan. Latihan kerelaan pertama adalah materi, tapi sebetulnya nanti arahnya adalah kerelaan yang bukan materi, yaitu secara mental, yaitu melihat hidup itu, ya sudahlah, kan hidup adalah saat ini, bukan tadi, bukan nanti. Tadi saya pernah hidup, nanti saya akan hidup, tetapi realitasnya adalah saat ini. Tadi yang saya pernah hidup saya jadikan pelajaran, nanti yang akan hidup saya jadikan tujuan, tetapi yang saya maksimalkan adalah hidup saat ini. Demikian mudah-mudahan si penanya menjadi lebih jelas bahwa sistem di dalam Dhamma, kerelaan adalah upaya kita untuk menerima kenyataan bahwa hidup adalah berubah. Terima kasih, silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, baik. Ya, pertanyaan selanjutnya, ini sudah ada yang mau bertanya, silahkan yang ada di Wihara Geraha Buddha Manggala. Oh, ini dari yang belakang dulu, ada yang di belakang ini, silahkan. Baik, sebelumnya Sotihatu Namo Buddhaya Bante. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi saya mendengarkan beberapa ulasan yang diberikan oleh Bante bahwasanya terlahir sebagai manusia itu adalah kebajikan yang sangat luar biasa. Dan itu dikatakan bahwasanya ketika kita itu menjadi manusia, kayak ibaratnya kita itu menjadi seekor kura-kura yang di samudra luas dan ingin memasukkan kepalanya itu ke dalam ring itu atau dalam cincin itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, eh, yang saya ketahui pada saat ini banyak sekali, apalagi di Batam, manusianya ini sangat banyak, Bante. Nah, dan yang saya alami dari saya sekolah dari SD sampai saya dengan mengajar saat ini, banyak sekali perbedaan yang dimana kalau dulu siswa itu melihat guru itu langsung ada rasa takut ataupun sungkan atau lebih hormat. Akan tetapi pada saat ini lebih banyak siswa atau mahasiswa mungkin gitu. Itu kalau lihat dosennya itu nggak ada sikap hormat sama sekali ataupun yang lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ini itu termasuk karma buruk atau karma baik menjadi manusia? Karena apa? Semakin lama manusia ini semakin menurun moralnya. Itu menurut saya. Nah, untuk yang kedua, terus bagaimana agar sudut pandang kita itu melihat perubahan ini tetap sesuai dengan dhamma yang kita pelajari. Khususnya pas pada waktu kita memberikan pembelajaran kepada siswa saya mungkin yang ada di sekolah dan mungkin sebagai contoh orang-orang yang mungkin yang sering ke wihara. Terima kasih Bante. Itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dua pertanyaan nih. Saya tidak tahu waktunya sampai kapan ya, saudara moderator. 8.30 Bante, Oke, pukul 20.30. oke. Nah, sekarang berbicara tentang manusia, betul sekali yang Anda sampaikan bahwa di dalam Dhamma disampaikan bahwa lahir sebagai manusia itu sulit sekali, seperti kura-kura yang naik ke permukaan laut. Betulnya penyu ya, bukan kura-kura karena itu lautan. Kalau kura-kura itu di air tawar. Jadi penyu yang naik ke permukaan dan ada gelang di samudra dan pas kepalanya. Penyunya naiknya juga 100 tahun sekali, itu lama sekali. Artinya kesempatan menjadi manusia itu sulit. Tapi kok sekarang buktinya juga banyak manusia, betul. Kenapa demikian? Karena memang di dalam Dhamma manusia itu bisa berasal dari banyak hal, ataupun terlahir sebagai manusia itu bisa dari banyak alam. Bisa dari alam rendah, alam-alam rendah, alam-alam yang lain, bahkan juga dari bumi-bumi yang lain juga itu bisa. Jadi itu cerita yang cukup panjang. Tapi artinya terlahir sebagai manusia itu memang sulit, tetapi siapapun yang terlahir dari manusia itu bisa terjadi dari banyak tempat. Nah, kemudian dikatakan bahwa dulu
siswa itu sangat hormat kepada guru. Sekarang kok siswa kurang hormat ya? Apakah ini kemerosotan moral atau apa? Kita tidak bisa melihat seperti itu ya. Jadi ada satu istilah di dalam Dhamma yang mengatakan gini, jangan kamu bertanya, kenapa dia tidak menghormat saya? Jangan kamu bertanya, kenapa dia tidak menghormat saya? Tetapi renungkanlah perilaku apa yang sudah saya lakukan agar orang menghormati saya. Ya, ini hal yang sangat penting untuk direnungkan karena Dhamma itu tidak pernah menyalahkan pihak lain. Jadi, misalnya suka dan duka itu bukan dari luar objeknya. Tadi sudah saya sampaikan pada waktu uraian, suka dan duka itu bukan dari luar, bukan kamu nih yang menyebabkan saya senang, kamu loh yang menyebabkan saya jengkel, bukan. Yang menyebabkan saya senang dengan kamu adalah pikiran saya. Yang menyebabkan saya jengkel dengan kamu juga pikiran saya. Jadi ketika saya tidak mendapatkan penghormatan dari siswa, sesungguhnya saya yang berharap dia berhormat. Dan saya melupakan kualitas diri saya untuk yang layak dihormati. Nah, karena itu ini pertanyaan ini harus direnungkan baik-baik sehingga nanti kita sesuaikan dengan perilaku kita. Karena tentu masih banyak juga guru-guru yang dihormati. Dan penghormatan itu juga kita harus lihat kriterianya. Kalau penghormatan kita seperti murid nunduk-nunduk, saya kira sudah tidak seperti itu ya. Siswa didik sudah tidak seperti itu. Tetapi ketika dia menghargai kita seperti teman misalnya, bahkan dia memanggil gurunya, halo bro, apa kabar bro, misalnya. Itu sebetulnya dia adalah bentuk penghormatan anak zaman sekarang. Ya, jadi kita tidak terus, wow, ya harus aku panggil aku Pak dong, dan lain sebagainya. Enggak. Mungkin sudah tidak seperti itu. Kita harus sesuaikan dengan budaya yang lain juga. Nah, karena itu, apakah sekarang ada kemerosotan moral? Mungkin saja ada, tetapi tidak bisa disebut semua mengalami kemerosotan moral. Ya, nah kemudian kalau ditadikan contoh tadi misalnya, apakah saya ini kok jadi, atau guru kok sekarang nggak dihormati atau dosen kok nggak dihormati? Kadang-kadang kualitas dosennya sendiri, kualitas gurunya sendiri, kadang memang kurang layak untuk dihormati. Jadi dia yang harus membangkitkan kualitas dirinya untuk disebut layak. Oh, tapi kan saya sudah berbuat semaksimal mungkin. Nah, sudah berbuat semaksimal pun masih belum dihormati, belum mendapatkan penghargaan yang layak, apalagi saya menghentikan. Nah, jadi dengan demikian kita kembali lagi ke diri kita, jadi nanti diri kita menjadi semakin berkualitas. Ya, nah, jadi apakah demikian ini menjadi karena buruk ya, ataupun hal yang kurang baik ya untuk sebagai manusia zaman sekarang? Juga tidak. Karena semua itu tergantung pada timbunan karmanya masing-masing. Hari ini guru ataupun dosen ataupun siapapun mengajar yang dihargai juga masih banyak. Jadi kita jangan kemudian menyalahkan karma lalu berhenti. Tapi sebaiknya, oke, saya akan terus melakukan kebajikan sehingga menjadi punya kualitas untuk dihargai. Kemudian juga kalau dikatakan tadi, bagaimana ya melihat perubahan ini ataupun ya supaya selalu sesuai dengan dharma hidup kita. No, hidup kita ini selalu berubah, setiap saat berubah. Bukan hanya setiap detik, bukan hanya setiap menit, bukan hanya setiap jam. Tapi hidup ini setiap saat berubah. Jadi sepersekian detik itu berubah. Nah, karena bagaimana ya kalau mengajar? Berilah pengajaran sesuai dengan apa yang Anda mampu kerjakan. Kalau di dalam Dhamma itu kan ada seperti Anda mau berdharma di sana, bagaimana, dan lain sebagainya. Berikan secara terstruktur,
Tujuannya adalah memberikan mereka pemahaman dhamma, mendorong mereka untuk melaksanakan dhamma, dan lain sebagainya. Masalah nanti mereka mau melaksanakan atau tidak, apakah mereka mau menghormat kita atau tidak, itu di luar aturan kita, di luar jangkauan kita. Karena tugas kita adalah melakukan yang terbaik di bidang kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain, kita tidak bisa mengatur orang lain. Bahkan di dalam Dhamma disampaikan, kita pun tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Ayo, diri kita harus selalu sehat. Tahun ini saya harus selalu sehat. Dalam 1 bulan ini, sebulan dalam Dhamma ini, saya harus selalu sehat sampai Wesak. Tidak tentu. Hidup tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Kita sendiri tidak bisa ngatur hidup kita. Apalagi mau ngatur orang lain, tidak mungkin. Nah, jadi kita hanya bisa melakukan yang terbaik saat ini. Dan itulah kita menyikapi perubahan. Menyikapi perubahan berarti menyadari hidup adalah saat ini. Tadi itu saya pernah hidup, tapi sudah tidak hidup, hanya jadikan pelajaran. Nanti saya akan hidup, tapi belum tentu hidup. Karena sekarang inilah hidup, inilah yang saya harus lakukan yang terbaik. Kalau saya sebagai guru, saya harus melakukan yang terbaik. Dengan pikiran saya, dengan ucapan saya, dan perilaku saya. Kok siswa saya kok jahatnya seperti itu ya? Kok dia agak menghina saya ya? Kok dia merendahkan saya? Saya tetap berbuat baik dengan dia. Kenapa? Seperti Pangeran Siddhartha ataupun Sang Buddha pun, ketika dia mengalami kesulitan dengan Dewa Data, tetap tidak mengurangi kualitas kebajikannya. Bahkan ketika dijatuhi batu sampai luka kaki Sang Buddha pun, Sang Buddha tidak mengurangi kualitas kebajikan kepada Dewa Data. Kenapa? Karena orang lain, pihak lain itu sebetulnya adalah sarana bagi kita melakukan kebajikan. Jangan sampai kita terpengaruh kualitas kebajikan kita karena orang lain atau pihak lain. Misalnya kucing, kita lus-lus terus nyakar. Oh, dasar kucing kamu ya, dilus-lus nyakar, mabuk saja. Nah, artinya kualitas kebajikan kita itu sangat tergantung pada pihak lain. Tapi sekarang kucingnya nyakar. Kita bukan nabok, kita tetap ngelus-ngelus. Cuman mungkin kita harus selalu siap. Mungkin kita ngelusnya pakai sarung tangan dulu supaya dia timbul kepercayaan. Nah, jadi bukan kucing nggak tahu disayang malah nyakar. Enggak, kucing masih nyakar. Berarti apa yang harus saya tingkatkan kualitas diri saya supaya dia tidak nyakar. Nah, dan akhirnya kemudian kita lus-lus mungkin dengan sarung tangan yang tebal, sampai akhirnya dia percaya, baru sarung tangannya kita lepas dan kita bisa mendapatkan penghormatan si kucing itu dengan dia berbaring telentang, sehingga kita bisa mengelus-ngelus perutnya, itu adalah bagian dari penghormatan si kucing, ataupun anjing dan lain sebagainya, karena perilaku kita sendiri. Jadi jangan mengkondisikan orang lain mempengaruhi perilaku kita, tapi kita yang harus fokus untuk selalu berbuat baik. Siapapun, apapun yang balasannya kepada dia, itu mereka sebetulnya adalah sarana kita untuk berbuat baik, seperti kita bertepuk tangan. Jadi harus 2 tangan menjadi 1. Ya, begitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. 2 pertanyaan sudah saya jawab. Waktunya tinggal beberapa menit. Ya, Silakan. tinggal 3 menit, tapi sudah masuk beberapa pertanyaan, Bante. Kita persilakan tadi paling depan ya. Eh, Panitia silakan kasihkan mic. Mau diperpanjang berapa menit? Mungkin 5 menit, Bante. Oke. Jadi Ya. kita sampai 8.35. Oke. Silakan. Namo Buddhaya, Bante. Yang saya dengar tadi kan kita harus banyak berbuat karma baik untuk minimalisir karma buruk. Tapi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa membendung karma buruk untuk berbuah dari yang putu jana sampai arahat pun. Yang saya mau tanyakan, bagaimana untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha supaya nggak ter apa dapat promosi dari tetangga-tetangga gitu, Bante. Baik.
begini ya. Jadi meminimalisir itu bukan debit kredit ya. Jadi kita harus tahu memperbanyak kebajikan itu adalah memperbesar potensi kita memetik buah karma baik. Jadi bukan meminimalisir karma buruk. Karena ini bukan debit kredit. Perhitungan kita bukan finance ini ya. Jadi gimana sekarang? Nah, di dalam Dhamma diberi contoh tentang garam dan air. Jadi kalau di dalam satu gelas, kemudian segelas air diberi garam 1 sendok, maka dia terlalu asin. Nah, kita jangan menambah garam, tapi kita menambah airnya. Sehingga kalau ke air yang segelas ini menjadi 1 galon, maka garam yang 1 sendok itu tetap ada di dalam 1 galon, tetapi airnya tidak terasa asin. Itulah dasarnya kenapa kita ada kalimat kurangi kejahatan, kurangi garamnya, tambah kebajikan, yaitu tambah airnya, supaya jangan hanya 1 gelas, tetapi bisa kalau bisa 1 galon. Dan sucikan pikiran. Sucikan pikiran ini adalah kondisi yang kita bisa dapatkan ketika kebajikan kita sudah menjadi cukup dan konsentrasi kita menjadi baik, sehingga hasilnya kita bisa melihat hidup adalah saat ini. Ketika kita hidup pada saat ini, malah selalu sebagai pelajaran masa depan sebagai tujuan, tapi kita memaksimalkan saat ini, maka lenyaplah kemelekatan. Ya, nah sekarang bagaimana kalau kita sekarang bisa meningkatkan keyakinan kepada tiratana? Keyakinan itu bisa muncul kalau kita melaksanakan dharma. Ya, jadi kita juga tidak bisa menyalahkan pihak lain. Misalnya, ya gara-gara itu ya pacarnya di tetangga, jadi akhirnya dia ikut di tetangga. Bukan, karena dia sendiri tidak yakin dengan dharma yang dia miliki. Nah, sekarang bagaimana dia bisa yakin? Kalau kita melihat susunan di dalam Jalan Mulia Peluncur 8, itu kan ada pembagian yang disebut, kalau biasanya orang mengatakan sila sama dipanya. Nah, silanya itu kan sudah di sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Itu sudah di ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalau gitu, masa Jalan Mulia Peluncur 8 itu kebalik? Jadi sama 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 ini kan sila, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, masa itu nomor 1. Kemudian samadhi, sama sama wayamu, sama sati, sama samadhi. Kemudian panya, berarti sama sati, sama ini, sama diti, sama sangkapa. Ini berarti nomor 7 dan 8. Loh, ini kan Buddha baru. Kalau menganggap seperti itu. Nah, tetapi kalau Jalan Mulia Peluncur 8 itu berbentuk lingkaran, panya, sila, samadhi. Kembali ke panya, berbentuk lingkaran. Maka ini baru jalan. Yang pertama, panya adalah panya teori. Untuk dilaksanakan dengan sila, dilaksanakan dengan samadhi, maka muncullah panya yang pencapaian, yang tidak akan tergoyahkan keyakinannya pada dharma, keyakinannya pada tiratana. Nah, dengan demikian maka sila sama dipanya ini sebetulnya tetap diawali dengan panya, sila samadhi panya. Kembali ke titik awal sebagai perwujudan pembuktian teori yang tadi dipelajari di awal, dengan melaksanakan sila dan samadhi menjadi terbukti ehipasiko, datang dan buktikan, mencapai pencerahan. Karena itu kalau tadi ditanya bagaimana ia meningkatkan keyakinan, tidak ada pilihan lain selain melaksanakan dhamma. Dan itu yang saya sampaikan di dalam kalimat pertama
ketika saya tadi menceritakan atau mulai dengan sharing, yaitu umat Buddha belajar Dhamma terus. Dalam 1 bulan ini juga belajar Dhamma terus, tapi berapa banyak yang dipraktekkan. Nah, karena itu di dalam kesempatan ini saya memberikan praktek yang paling sederhana, yaitu bagaimana saya merenungkan ingin bahagia untuk menambah kebajikan kepada siapapun juga, dan juga saya merenungkan siapa yang sudah berjasa kepada saya, untuk saya juga berbuat baik kepada mereka. Karena itu sangat gampang. Ya, kalaupun saya belum bisa berbuat baik kepada siapapun yang mungkin belum berjasa pada saya, minimal saya sudah merenungkan orang yang berjasa saya, ya saya harus balas budi dong. Karena apa? Karena anjing yang dikasih makan saja bisa menjaga tuannya, masa manusia yang dikasih makan, manusia yang disekolahkan, manusia yang dididik, manusia yang didukung, masa tidak bisa membalas jasa? Nah, dengan cara demikian, kalau saya sudah bisa membalas jasa, kemudian saya juga merenungkan mereka itu ya dulu berbuat baik sama saya itu kan saya belum mengenal membalas jasa. Kok bisa ya? Oh, kalau begitu aku sekarang ya harus juga bisa berbuat baik kepada pihak lain, bahkan mereka yang belum baik kepada saya, bahkan mereka pun yang belum kenal dengan saya. Dan itulah praktek-praktek sederhana seperti itulah yang akan mengkondisikan kita tetap yakin dengan Dharma, tidak tergoyahkan keyakinan kepada Tiratana. Karena Dhamma adalah pedoman hidupku. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara moderator. Ya, baik Bapak Ibu semua, karena kita sudah tambahan pas sekali waktunya jam 20.35 ya. Mungkin untuk penutup Bante, kami mohon untuk menambahkan closing statement dari Bante. Silakan Bante. Baik, kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita ini sebetulnya umat Buddha tidak terlalu banyak ya. Jadi di dunia yang tidak terlalu banyak, di Indonesia yang tidak terlalu banyak, di lingkungan kita pun juga tidak terlalu banyak. Tetapi kita tidak usah terlalu kecil hati. Kenapa demikian? Dengan kita terus berbuat baik seperti yang tadi kita sudah sampaikan itu, maka orang di sekitar kita yang bukan Buddhis itu, dia melihat kita. Kita ini sebetulnya masing-masing adalah sebagai Dhammaduta, sebagai utusan Dharma. Jadi lingkungan kita ini kan bukan Buddhisnya banyak. Kemudian dia melihat umat Buddha kita paling satu kecamatan mungkin hanya beberapa orang, atau mungkin dalam satu RT hanya satu orang kita sendiri, di kelas mungkin atau di kantor ya kita sendiri. Mereka lihat umat Buddha ini kayak apa ya kelakuannya. Nah, jadi kalau mereka lihat, umat Buddha ini kok baik-baik ya. Maka kita dengan niat kita berbuat baik terus tadi seperti yang tadi sudah disampaikan, orang akan melihat kita, umat Buddha walaupun satu tapi tetap baik. Kita jahati dia, dia tetap baik. Nah, jadi dengan terus kita mengisi kebajikan kita itu, maka kita sebagai Dhammaduta membawa nama baik agama Buddha. Jangan sudah sedikit malah menjengkelkan, tapi kita yang sedikit ini, jadilah kita seperti lilin. Anda kalau kebaktian kan selalu pakai lilin dan sebagainya. Lilin yang kecil itu, katakanlah lilin ulang tahun, kecil sekali, dipasang di lapangan bola yang gelap tengah malam. Lilin ini tetap akan menerangi di lingkungannya. Dan dari kejauhan, mungkin dari tribun penonton sepak bola, masih bisa melihat setitik cahaya di situ. Artinya apa? Kalau kita melakukan kebajikan, walaupun kita ini jumlahnya tidak banyak umat Buddha, namun karena kita masing-masing memahami kita adalah sebagai Dharmaduta, maka kemudian kita akan menjadi lilin, menerangi lingkungan kita, memberikan kebahagiaan untuk diri kita, juga untuk memberikan kebahagiaan kepada lingkungan kita. Semakin sering Anda memberikan kebahagiaan kepada diri kita, lingkungan kita, maka semakin berhasil Anda menjadikan Dhamma sebagai pedoman hidup Anda. Karena itu, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini menginspirasi kita semua untuk terus berbuat baik,
menjadi lilin-lilin kecil di tengah kegelapan yang akan selalu menerangi mereka yang membutuhkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara moderator.